Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Salsabila Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 materinya proses kerja pembuatan prototipe produk. Isi yang pertama yaitu ada prototipe. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi. Yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua yaitu ada tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototipe menyeluruh merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan diproduksi. Materi yang kedua yaitu adalah tahapan pembuatan prototipe produk. Yaitu yang pertama ada pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam untuk bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua yaitu ada working model. Working model tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Yang ketiga adalah prototipe rekayasa atau yang disebut dengan engineering prototype. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat ada prototipe produksi atau yang disebut dengan prototype production prototype. Bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk dibentuk kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan dan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Yang kelima ada qualified production item. Dibuat dalam skala penuh berfungsi sebagai penuh dan diproduksi pada setiap tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diperlakukan terhadap produk tersebut. Biasanya untuk diuji cobakan dengan kepada umum. Yang keenam yaitu ada model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look-like models. Secara jelas menggantikan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan. Isi yang ketiga yaitu ada kegunaan prototipe. Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 4 tujuan. 1. Pembelajaran. Prototipe sering digunakan untuk membuat dua tipe pertanyaan. 2. Komunikasi. Prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. 3. Penggabungan. Prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan seperti yang diharapkan. Yang keempat, milestones. Prototipe milestones menyediakan hasil nyata, memperlihatkan kemajuan dan disiapkan untuk menjalankan jadwal. Isi yang keempat yaitu ada produk, barang, dan jasa. Pengertiannya yaitu seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual atau pengecer, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Pengertian yang lebih jelas yaitu adalah produk adalah sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, penggunaan dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan ataupun kebutuhan. Produk dalam arti yang luas mencakup komponen fisik, jasa, orang, organisasi, gagasan, ataupun gabungan dari semuanya. Materi yang kelima yaitu ada kelebihan dan kekurangan produk dan jasa.
Kelebihannya dari produk itu antara lain: 1. Menghasilkan produk dalam bentuk fisik. 2. Memiliki alur proses produksi yang jelas. Kekurangan dari produk itu antara lain: 1. Membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. 2. Membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang. 3. Membutuhkan banyak karyawan sehingga menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Kelebihan dari jasa antara lain: 1. Tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. 2. Tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang. 3. Tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji. Kekurangan dari jasa antara lain: 1. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. 2. Jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen. 3. Membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Isi yang keenam yaitu ada pemetaan keberagaman produk dan jasa. Pemetaan keberagaman produk dan jasa adalah proses untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kualitas yang dibutuhkan, dan jenis produk yang akan dikembangkan. Pemetaan ini juga dapat membantu perusahaan untuk menentukan model dan desain produk yang akan dihasilkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat diidentifikasi dalam pemetaan keberagaman produk dan jasa. 1. Barang dan jasa apa yang dibutuhkan konsumen. 2. Berapa banyak kebutuhan konsumen. 3. Kualitas yang diinginkan konsumen. 4. Model dan desain produk yang akan dikembangkan. 5. Faktor-faktor mempengaruhi desain produk. 6. Arsitektur produk. 7. Komponen-komponen produk. Dan 8. Versi produksi awal produk. Isi yang ketujuh ada proses kerja pembuatan prototipe. Rancangan proses harus didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat, karena rancangan proses ini memiliki dampak berjangka panjang terhadap kinerja proses, termasuk efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sistem. Namun demikian, desain proses ini harus sinkron dengan tipe produk atau jasa yang akan dihasilkan. Desain produk atau product design menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat suatu produk, menentukan standar dan batas toleransi, serta dimensinya, menggambarkan penampilan produk, sekaligus menetapkan standar kinerja produk yang bersangkutan. Isi yang ke-8 dan yang terakhir, tahapan kegiatan desain produk. Tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru maupun untuk produk yang sudah ada. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan ataupun ide untuk membuat suatu produk, di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Yang kedua, itu ada mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk. Maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, di antaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya dalam membuat produk. Desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. 3. Membuat sketsa dalam membuat sketsa. Bentuk dalam produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembentukan gambar kerja. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dari skala perbandingan. Yang keempat ada membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini adalah merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut.